Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di sini. Saya akan melakukan diseminasi tentang materi yang sudah saya pelajari di CGP pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Beberapa materi yang akan kita sampaikan, kita bawakan di sini, diantaranya 1 tentang kedisiplinan, 2 tentang hukuman, konsekuensi, terus restitusi. Kita akan membahas juga tentang keyakinan kelas. Kita akan membahas tentang posisi kontrol kita di sekolah dengan siswa kita. Terus yang terakhir, kita akan belajar, jika waktunya memungkinkan, kita akan praktek bagaimana menangani permasalahan siswa, tetapi dengan cara yang benar, yaitu dengan segitiga restitusi. Jadi tidak langsung mengejudge kesalahan siswa, tapi kita ada tahap-tahap, step-step supaya siswa itu tidak merasa disalahkan. Seperti itu. Oke, untuk materi yang pertama tentang disiplin positif. Tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelumnya akan saya sampaikan miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi beberapa miskonsepsi yang masih ada di dunia pendidikan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Saat ini bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi kita mungkin masih ada beberapa yang meyakini kondisi ini, bahwa guru itu mengontrol muridnya. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku, suatu usaha untuk mengontrol murid. Jadi kita masih berpedoman dengan bujukan, kita berpedoman bujukan itu baik kok, tapi sebenarnya itu termasuk salah satu dari miskonsepsi yang harus kita perbaiki. Jadi terus yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan ini sering secara tidak sadar kita lakukan. Contohnya, ada murid yang tidak mengerjakan tugas, atau ada murid yang dia berperilaku tidak baik di lingkungan sekolah. Biasanya wali murid biasanya, apa kamu nggak kasihan sama wali muridnya? Kamu melakukan itu, karena melas guru nih. Nah itu kan sering tiba-tiba terucap. Itu kan membuat siswa menjadi merasa bersalah. Nah itu sebenarnya salah, tidak boleh kita lakukan di dunia pendidikan. Terus selanjutnya, miskonsepsi tentang ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita dan murid, kita merasa kita lebih dewasa, kita lebih berpengalaman. Biasanya kan itu, aku lebih pengalaman dari kamu, nurut. Biasanya kan seperti itu. Nah itu salah. Jadi kita sudah tidak boleh melakukan itu. Next. Nah, beberapa teori kontrol yang akan kita ubah menjadi stimulus respon. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Aslinya kebutuhan kita berbeda. Ini juga kalau kita sebagai guru berarti di kelas, di siswa ya, bahwa kebutuhan semua siswa itu sama. Biasanya kita berpikir seperti itu. Aslinya seharusnya kebutuhan mereka itu berbeda-beda. Terus semua orang melihat hal yang sama. Sebenarnya teori kontrolnya itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi mereka memiliki pendapat masing-masing. Next, kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita.
Seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain, bukan mereka yang harus sama dengan kita, tapi kita yang harus mengerti mereka. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi perilaku yang buruk dilakukan anak itu mungkin mereka punya tujuan tertentu. Contohnya mereka sebenarnya butuh perhatian, mereka butuh kebebasan. Nah itu. Terus next, orang lain bisa mengontrol saya. Seharusnya hanya diri saya sendiri yang bisa mengontrol saya. Jadi seperti yang tadi disampaikan di IHT tadi ya, motivasi itu datang dari diri sendiri. Seperti itu. Terus saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kembali ke atasnya, hanya diri sendiri yang bisa mengontrol. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi saat kita membujuk siswa untuk berbuat sesuatu tapi gagal, kemudian keluarlah kata paksaan, harus seperti itu kan. Nah itu diubah menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita membuat pilihan yang lain yang bisa nanti siswa akan memilih pilihan mana yang dia inginkan. Seperti itu. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Oh ini udah. Model berpikir menang kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang. Jadi tidak ada posisi kalah atau posisi gagal. Selanjutnya disiplin positif sendiri. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, supaya nurut. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan kita. Ini menurut Ki Hajar Dewantara ya. Disiplin itu self-disiplin, tetapi jika self-disiplinnya tidak bisa terbangun, maka bisa disiplinkan dari luar, dari penguasaan lain. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Di sini ada Nah, sebelum ke materi selanjutnya, untuk materi disiplin positif ini, kesimpulannya bahwa apa yang kita lakukan dengan paksaan kepada siswa yang berpedoman dengan kata disiplin itu ada pilihan lain. Nanti akan kita pelajari di materi selanjutnya, namanya restitusi. Jadi untuk mendisiplinkan siswa tidak harus dengan paksaan, hukuman, konsekuensi, tapi ada yang namanya nanti restitusi. Kalau dalam bahasa hukum banding gitu ya. Kita negosiasi dengan mereka seperti itu. Oke, untuk disiplin positif di next materi, atau ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan materi selanjutnya? Ada 6 pembahasan hari ini nanti. Next, oke. Sekarang kita akan masuk ke materi motivasi, hukuman, dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan serta restitusi. Next. Menurut Diane Gassens dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, ini posisi paling tinggi, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi itu ada 3. Yang pertama, karena kita tidak nyaman. Nanti kalau tidak melakukan sesuatu ada hukuman. Itu motivasi pertama. Motivasi yang kedua, penghargaan. Nanti saya maju, saya nulis jawaban, saya mendapatkan hadiah. Itu motivasi yang kedua. Motivasi yang ketiga, ini motivasi tertinggi, yaitu motivasi yang timbul dari diri sendiri. Menghargai dirinya sendiri. Dia melakukan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Itu motivasi tertinggi. Selanjutnya, oke, sebelum apa itu restitusi, hukuman dan yang lainnya, ini ada beberapa contoh yang terjadi di sekolah. Sekarang saya minta tolong Bapak Ibu untuk menjawab menurut apa yang sudah dimengerti selama ini dari permasalahan di soal di atas, kira-kira itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Oke, satu persatu ya. Yang pertama, ini nanti ada beberapa soal. Yang pertama, mencatat 100 kali di buku. Kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi dia terlambat sekolah, disuruh menulis 100 kali kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini sanksi, konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi atau hukuman? Coba salah satu ya. Sanksi. Terus next, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba. Next, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Sanksi atau konsekuensi? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Next, berjemur di lapangan basket. Hukuman. Next, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Next, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Sanksi. Kehilangan 10 menit jam istirahat mengerjakan tugas karena terlambat datang. Hukuman atau sanksi? Jadi 10 menit dia datang terlambat, tapi akhirnya dia harus mengganti 10 menit. Duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman atau konsekuensi? Dia duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Hukuman atau konsekuensi?
Jadi dia mencederai teman saat bermain di lapangan. Akhirnya sama guru piket dia disuruh duduk di bangku pojokan lapangan pada jam istirahat. Sanksi atau hukuman? Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit. Tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Hukum atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket. Untuk pelajaran PJOK. Karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, konsekuensi atau hukuman? Tadi beliaunya sudah menyampaikan ya, hukuman atau konsekuensi? PJOK lah ya apa-apa. PJOK nih PJOK. Konsekuensi atau hukuman? PJOK nih ya. Alasannya karena PJOK. Jika bukan PJOK berarti membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawan. Oke, benar semuanya. Terima kasih. Sebentar. Setelah permasalahan ini nanti akan kita bahas apa itu konsekuensi dan pripun Bu? Oh, yang WC. Oh iya sampai terakhir nanti ya. Iya, nanti lah ya. Nanti dikirim aja dikirim. Itu nggak bisa itu alamat, jadi nggak usah dikirim. Oke. Oke, sekarang kita akan lihat perbedaan apa itu restitusi, konsekuensi dan hukuman. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid. Oke, next ya. Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi itu proses siswa itu mencari solusi untuk masalahnya sendiri. Contoh seperti tadi, dia mematahkan pensil. Kalau langsung bersihkan WC, apakah masalah terselesaikan? Tidak. Jadi proses restitusi dibutuhkan supaya dia bisa memecahkan masalahnya sendiri, menyelesaikan masalahnya sendiri dengan cara dia bertanggung jawab tentang apa yang sudah dilakukan. Siswa yang berpikir mencari solusi sendiri, guru hanya mengarahkan. Tapi apabila saat proses restitusi dilakukan, siswa itu tidak memiliki solusi sendiri, guru bisa memberikan option solusi. Kalau seperti ini gimana? Bisa nggak? Kalau seperti bagaimana? Kalau seperti ini bagaimana? Seperti itu. Jadi itu restitusi. Jadi jika ada kesalahan, nanti ada prosesnya ya. Jadi restitusi itu jika siswa itu salah, dia akan sikapnya guru akan membuat kondisi biar dia tidak merasa salah dulu. Kalau siswa itu merasa salah di awal, dia akan jujur nggak? Diam saja kan biasanya. Nah kita buat dulu kembalikan dulu dia menjadi posisi sebenarnya. Jadi yang tadinya dia merasa bersalah dibalikin dulu, biar oh ternyata aku salah banget kok seperti itu. Setelah itu divalidasi, temenan orang kamu melakukan ini. Nah, yang proses yang terakhir nanti dikembalikan ke dia. Gimana cara kamu memecahkan masalah ini? Seperti itu.
Itu restitusi. Next, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik, psikis, murid disakiti, atau proses atau suatu perbuatan, atau dengan kata-kata. Jadi hukuman itu biasanya tanpa diskusi, tiba-tiba dilakukan. Saat itu juga siswa tidak dikonfirmasi dulu, langsung dikasih judgement salah, kamu harus melakukan ini. Nah, itu hukuman. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati di awal, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuknya dibuat oleh guru dan murid, sudah diketahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima. Murid tetap dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misal 3 kali tugasnya tidak diselesaikan, maka akan melakukan sesuatu. Itu biasanya konsekuensi seperti itu. Efeknya dalam jangka pendek itu siswa tidak nyaman, pasti. Saat itu juga kan dia melakukan konsekuensi yang harus dia lakukan, kan dia tidak nyaman saat itu. Itu konsekuensi. Jadi perbedaan. Nah, ini yang terlihat jelas perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu pasti langsung siswa merasa bersalah atau identitasnya gagal. Kalau untuk konsekuensi bisa identitasnya sudah dikembalikan ke seharusnya, dia sudah dikembalikan ke posisi dia sebenarnya. Perbedaannya sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi itu pilihan. Perbedaan selanjutnya tidak nyaman. Kalau hukuman itu biasanya tidak jangka pendek saja, jangka panjang itu tidak nyaman. Biasanya siswa akan dendam biasanya. Terus kalau konsekuensi tidak nyamannya dalam jangka waktu pendek saat dia melakukan konsekuensi saja. Setelah itu kan, oh memang saya harus melakukan itu. Restitusi menguatkan untuk murid-murid dalam jangka waktu panjang. Jadi dalam jangka waktu panjang dia akan tahu kalau dia melakukan sesuatu berarti dia harus cari solusi untuk menyelesaikannya. Terus korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan, sudah melakukan ya wis, gitu kan? Wis jalani konsekuensi ya wis. Terus yang terakhir, kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Jadi apa yang tadi dilakukan salah, solusinya kan ada, jadi ada gantinya. Terus murid, anak akan tersakiti kalau hukuman. Kalau konsekuensi dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi mendapatkan penguatan. Next, perilakunya agresif meningkat, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau konsekuensi kan biasanya ya wes saat itu juga dia merasa bersalah, dia melakukan sudah. Selanjutnya kan bisa diulangi lagi. Lah nanti ujung-ujungnya saya paling kayak gitu. Itu kan jangka waktu panjangnya konsekuensi. Kalau restitusi masalah yang sudah dilakukan terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ini yang sering terjadi di jurusannya Pak Wargono, ya. Meskipun ada hukuman, kalau siswanya tidak takut, apakah itu bisa dilakukan? Sama saja, tetap dilakukan kan? Nah, terus memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus. Kalau konsekuensi kan harus dipantau terus-terusan. Kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab dengan perilakunya. Terus hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Hanya saat itu juga dihukum wis, di luar sama saja. Terus kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti aturan. Kalau ada aturan dia ngikutin. Tapi kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah. Jadi siswa dibuat berpikir secara kritis. Peraturan
adalah kamu harus, itu hukuman ya. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Maukah kamu melakukannya? Diakhiri dengan kalau siswa sudah melakukan, terima kasih, selesai. Selesai sampai di situ kan konsekuensi. Tapi kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Terus apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah itu? Jadi dibuat dia berpikir, bukan rampung sudah. Itu yang biasa kita lakukan kan itu. Murid anak membenci peraturan, murid menghormati peraturan. Kalau konsekuensi, kalau restitusi, murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dia tidak berpikir di aturannya, tapi apa yang dia miliki dan untuk orang lain. Seperti itu. Ini negatif, netral, positif. Awas kalau dilakukan lagi. Itu hukuman ya. Kalau yang konsekuensi biasanya netral. Kalau yang restitusi bersifat positif. Kata-kata yang biasa dilakukan oleh hukuman, awas kalau dilakukan lagi. Itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Itu termasuk konsekuensi. Kalau restitusi, apa hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Dicari alasannya kenapa dia melakukan itu. Modenya paksaan, stimulus, teori kontrol. Terus mendorong menyalahkan diri, mendorong kepatuhan. Kalau restitusi mendorong disiplin positif. Kembali ke tujuan disiplin positif ya, keluar dari dirinya sendiri. Konsep diri buruk, konsep baik. Kalau restitusi, konsepnya jadi kuat. Murid belajar menyembunyikan masalah. Kalau konsekuensi taat aturan, kalau restitusi memecahkan masalah. Hukuman mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, mencoba mengontrol dengan penguatan positif. Kalau restitusi, paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kendali kontrol. Berarti kalau saya melakukan, berarti saya harus berpikir apa yang harus saya lakukan. Begitu dampaknya. Ini yang sering kita temukan ya. Kalau hukuman itu merasa bersalah, kehilangan hak. Kalau restitusi, anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai, sudah diketahui. Kalau restitusi, undangan untuk mengadakan restitusi dibuat guru dan murid, dibuat oleh murid itu sendiri. Seperti tujuan pembelajaran Ki Hajar Dewantara ya, kita belajar menuntun siswa sesuai dengan kodrat siswa. Jadi bukan sesuai dengan apa yang guru inginkan, tapi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Hukuman menyakitkan, guru menjalani konsekuensi. Konsekuensi itu membantu guru menyatakan peraturan. Restitusi menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas. Nanti keyakinan kelas akan dibahas ya. Ada bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Terus membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid dan anak. Oke, keyakinan kelas. Sekarang materi yang selanjutnya. Ada yang ditanyakan untuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini kalau bagi saya di CGP, saya biasanya sebelumnya saya tahunya cuma hukuman dan konsekuensi. Seperti tadi yang kita pisahkan ya. Ternyata setelah mempelajari ini ternyata ada restitusi. Ada cara lain loh buat memecahkan masalah anak. Ada yang ditanyakan? Sebelum saya lanjutkan. Ya, saya mau tanya. Monggo. Berkaitan dengan pemberian hukuman atau konsekuensi atau restitusi kepada anak. Saya terus terang masih belum paham betul. Jadi saya ingin bertanya,
berkaitan dengan kesepakatan yang ingin dicapai oleh anak sendiri misalkan. Jadi ketika anak itu tidak mengerjakan tugas beberapa kali, kemudian kan otomatis kita gali kenapa sih anak ini tidak mengerjakan tugas. Nah, ternyata permasalahannya mungkin ya karena malas atau apapun itulah. Tapi kemudian otomatis kita kan memberikan konsekuensi terlebih dahulu. Kalau misalkan tidak mengerjakan tugas 3 kali, ya otomatis kamu harus mengerjakan tugasnya hingga selesai. Nanti takutnya kan nilainya tidak ada. Terus kemudian anak memberikan solusi terhadap dirinya sendiri. Kadang-kadang ini, Pak, daripada saya mengerjakan tugas banyak-banyak, mending saya push up 300 kali lah, misalkan seperti itu. Dia memberikan solusinya terhadap dirinya sendiri seperti itu. Karena kadang-kadang kan laki-laki mungkin terlalu fisik aja udah cukup gitu. Itu masuk ke bagian yang mana saya masih belum. Kadang-kadang kita kan ketemu anak-anak yang seperti itu juga gitu loh. Itu apakah bisa dikelompokkan menjadi ke konsekuensi lain, alternatif konsekuensi, atau memang itu masuk ke restitusi gitu? Kembali ke permasalahan tadi ya, menurut saya itu konsekuensi karena sudah jenengan kasih solusi di awal dulu. Jadi siswa tidak dibuat dia berpikir dulu. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, berarti apa yang terjadi? Oh, nilai tidak terisi. Gimana cara mengisi nilai itu? Sebenarnya kalau kita langsung cepet lah garap lirah mengisi, tapi kan tidak seperti itu. Gimana kita membuat siswa itu berpikir sendiri? Oh, yang aku ngisi nilaiku berarti caraku cuma satu. Saya harus mengerjakan tugas itu, seperti itu. Itu sudah restitusi. Tapi kalau jenengan langsung, oh kamu harus ngerjain ini, tiba-tiba dia minta laku sampai Pak, itu masih masuk dalam konsekuensi. Menurut saya seperti itu Pak. Begitu. Ada yang lain? Ini sering terjadi ya. Sebenarnya beberapa permasalahan di sekolah itu masih hukuman. Kita lihat sendirilah, masih hukuman. Nah, sebenarnya kalau dikembalikan ke kita yang sudah mempelajari, itu seperti ada ganjalan nih Bu. Harusnya itu nggak seperti itu loh. Jadi yang kita pelajari seperti itu. Jadi kita sudah ditekankan untuk tidak melakukan itu. Tapi kita punya PR untuk menyampaikan ini ke jenengan-jenengan semua. Jadi supaya tidak terjadi di lingkungan sekolah kita. Seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Materi selanjutnya, ini materi teori ada di saya, tapi nanti untuk prakteknya ada di beliau Bu Iin, yaitu materi tentang keyakinan kelas. Nah, sebelum apa itu keyakinan kelas, kira-kira kalau kita dihadapkan dengan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker, pasti jawabannya satu, kesehatan kan? Nah, itu termasuk dalam keyakinan. Kalau itu tertulis harus menggunakan masker, itu kan peraturan. Tapi kalau kita kembali ke keyakinan, kalau kamu nggak pakai masker, apa yang terjadi? Kesehatan terganggu kan? Nah, itu keyakinan. Contoh yang kedua, wajib mengenakan helm saat berangkat sekolah. Itu kan peraturan ya. Tapi kalau dikembalikan ke diri sendiri, sebenarnya kenapa sih kita harus mengenakan helm? Kembali ke diri sendiri, bukan ke ekstrinsik, ke dalam diri sendiri. Berarti kalau menggunakan helm itu keselamatan, kesehatan, seperti itu kan. Nah, itu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut dengan suatu keyakinan. Kita meyakini bahwa orang nganggo helm kue, kalau terjadi sesuatu kita celaka. Keselamatan kan? Kalau tidak pakai masker saat COVID, kita bisa tertular, kesehatan. Nah, itu sudah termasuk keyakinan. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara tersirat atau tersurat, lepas dari latar belakang suku, agama, negara, tidak tergantung dengan ras apapun. Kalau dia nggak pakai helm saat berkendara, itu pasti tidak selamat, seperti itu kan? Nah, next, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, lebih rinci atau konkret.
Pernyataan-pernyataan universal, pernyataan keyakinan senantiasa dibuat dalam bentuk positif, bukan tidak boleh, jangan. Keyakinan kelas sebaiknya suatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Semua warga hendaknya ikut berkontribusi. Nah, ini yang belum kita lakukan. Setiap kita membuat peraturan kan hanya dari satu pihak. Kita belum melibatkan siswa, belum melibatkan orang tua, belum melibatkan, kalau kita di SMK berarti belum melibatkan industri. Jadi harus diyakini oleh semua pihak yang jalan dalam satu instansi. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi bisa tiap tahun kita bisa ubah lagi keyakinan kelas itu. Nah, caranya berarti nanti yang pertama ini yang kalau yang sekolah kan berarti bersama-sama dengan pihak sekolah. Kalau di kelas kita bisa mulai dulu yang paling kecil di dalam kelas kita, membuat keyakinan kelas. Yang pertama bisa kita seperti saat kita membuat awal pembelajaran peraturan kelas ya, kontrak belajar. Nah, saat kita membuat kontrak belajar di awal pelajaran kan kita tanya dulu kira-kira kontrak belajar kita apa. Nah, sama untuk membuat keyakinan kelas kita jejak pendapat dulu, tuliskan dulu kira-kira kamu mau kelas kita seperti apa, seperti itu. Selanjutnya yang kedua dituliskan di dalam kertas atau dimanapun supaya itu bisa dibaca oleh semuanya. Setelah itu diganti dari yang tadinya misal tidak boleh membuang sampah di kelas, diubah menjadi kalimat positif, buanglah sampah pada tempatnya. Yang keempat, ajak warga sekolah untuk menentukan nilai kebajikan. Kira-kira dari aturan buanglah sampah pada tempatnya itu termasuk dalam kebajikan apa? Kesehatan, menghormati, menghargai, atau kebersihan? Kebersihan. Langkah yang kelima, ditinjau bersama-sama. Jadi misal ada beberapa keyakinan yang masih tidak setuju, dikembalikan dulu. Pokoknya dipastikan keyakinan itu sudah jejak pendapat dan disepakati oleh semua. Langkah selanjutnya, setelah selesai dibuat, meninjau ulang, selanjutnya disetujui dan ditandatangani oleh semua pihak yang akan melakukannya. Yang terakhir, dilekatkan di dinding kelas dan dapat dilihat oleh semua warga. Nah, ini di 2 kelas yang saya hapus saya sudah membuat. Jadi di awal saya ambil pendapat dari mereka, kira-kira mereka ingin kelas mereka saat pembelajaran saya seperti apa. Sudah dapat, harus seperti ini, nggak boleh seperti ini. Dikembalikan ke kalimat positif dulu. Setelah itu baru kita ambil nilai kebajikannya. Nilai-nilainya seperti apa? Nah, biasanya kalau anak-anak kecil itu masih dipakai seperti ini. Harus setiap anggota kelas harus belajar, harus senang, bersikap positif. Ini untuk kelas 5. Nah, kita bisa mengadopsi dengan cara seperti ini nih. Jadi misal tidak boleh, biasanya yang sering saya temukan, tidak boleh saling mengejek dengan nama bapaknya. Nah, itu kan sering anak-anak kita. Nah, itu berarti nilai kebajikan yang kita tuju adalah menghargai, seperti itu, menghormati. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, kembalikan ke buanglah sampah pada tempatnya. Berarti nilai kebajikannya adalah kebersihan, seperti itu. Kalau anak-anak kita yang sudah besar kan dengan kata-kata itu mereka sudah bisa menalar. Tapi kalau anak kecil biasanya lebih detail lagi. Setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, melakukan tugas. Nah, itu kalau anak-anak kecil. Tapi kalau anak-anak kita dengan disuguhi dengan menghargai, mereka sudah tahu kan nilai-nilai menghargai itu apa. Berarti 1, tidak boleh membuli temannya. 2, setiap ada yang melakukan pendapat harus dihargai, nggak disoraki, seperti itu kan. Nah, itu kan sebenarnya dengan kata menghargai saja mereka sudah paham apa yang harus mereka lakukan. Kebersihan, hormat, terus
Yang masuk kelas, kira-kira kalau masuk kelas terlambat tidak tepat waktu itu kita melanggar keyakinan apa? Disiplin bisa, menghargai juga bisa. Karena guru sudah ada di kelas, dia masuk terlambat berarti dia tidak menghargai gurunya dan teman-temannya karena dia masuk mengganggu kan? Itu keyakinan kelas. Oke? Untuk keyakinan kelas ada yang ditanyakan? Cukup? Cukup? Oke, terima kasih untuk materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Jika dimungkinkan waktu kita akan mempraktekkan satu ilmu yang saya dapatkan. Sebelumnya akan dilanjutkan oleh teman saya dulu, Ibu Iin, untuk selanjutnya, untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan berbagi tentang 5 kebutuhan dasar. Jadi ada beberapa soal yang bisa kita kerjakan. Sebenarnya ini juga bisa kita praktekkan kepada siswa kita. Beberapa soal yang akan kita coba jawab. Dari soal itu nanti akan saya bimbing gimana caranya menentukan kebutuhan mana yang kita paling besar, kebutuhan mana kita yang paling kecil, kebutuhan mana yang harus kita penuhi supaya itu bisa seimbang dengan apa yang kita butuhkan. Jadi ini sebelum praktek ke siswa bisa kita praktekkan ke diri kita sendiri dulu. Saya bagikan dulu ya. Oke, silakan. Boleh. Silakan dicentang. Bagian boleh dicentang, boleh dilingkari, boleh langsung ditulis angkanya 1, 3, 5, boleh. Silahkan ditandai dari soal di sebelah kiri itu kira-kira mana yang tidak benar, berarti tidak sama sekali ya, atau kadang-kadang sedikit iya tapi enggak, terus atau yang sangat benar mencerminkan diri kita banget gitu. Nah itu pilih nomor 5. Silahkan ditandain. Ada 40 pertanyaan. Ya bebas, boleh ditulis angka, boleh ditulis centang. Nanti endingnya kita akan berhitung. Saya diam dulu supaya bisa dicermati. Saya suka mengadakan kita ngadain kegiatan kayak acara yang saya suka melakukan sebelum saya saya suka melihat orangnya sebelum. Oh kalau jenengan mau melakukan sesuatu tapi belum disisihkan. Saya suka menjadi benar gimana itu? Saya suka menjadi benar. Saya benar. Ya selalu benar. Ya arti benar. Saya nanti mencoba baru untuk tidak
Saya suka membaca dalam jangka waktu lama tidak. Saya senang mencoba hal-hal baru. Saya tidak suka membaca loh, berarti kalau tidak berarti suka membaca. Saya tidak suka membaca dalam jangka waktu panjang. Saya tidak suka membaca dalam jangka waktu yang lama. Orang sengaja dalam jangka waktu yang lama masih jauh. Kalau Iya, Ya, masih membaca berarti yang sangat benar. Berarti kita sangat membaca. Kan itu ada beda Pak. Oh iya, sangat benar. Saya tidak suka membaca. Saya senang mencoba hal-hal baru. Saya bermain musik. Saya tanya ambil ya. sesuatu yang Jadi saya disuruh. Iya. Benar kok kalian tidak semua bagi saya. Saya tidak karena saya tidak begitu memperbaiki. Ya, saya tidak begitu pendidikan itu gitu loh maksudnya. Saya sih tertawa. Kerapian tidak berpengaruh bagi saya. Sebenarnya kan berpengaruh itu kan saya nggak memperdulikan itu bagaimana tidak terlalu kadang-kadang ya tidak terlalu memperdulikan tidak terlalu memperdulikan biasa saya sering tertawa. Saya memiliki koleksi buku besar sekali. Saya senang memberitahu tentang senang ibadah kok. Koleksi apa? Ya mungkin orang berpikir saya bodoh. Ya mungkin kadang-kadang juga ada yang berpikir saya bodoh. Iya, makanya ada apa? Saya suka bermain macam-macam permainan lo betul sekali ini. Menurut saya ada banyak hal yang lucu. Iya, sesuatu yang susah juga dilucukan oke saja. Kalau saya sekolahnya tidak benar. Saya suka menyanyi, menari saat musik bermain. Oh iya, kadang-kadang orang pikir saya lucu. Tidak juga. Saya ngomong lucu anak Sudah saya sebentar, pakai satu lagi. Nah, Oke, sudah selesai 40. Sekarang tahap selanjutnya dihitung dari 1 sampai 10 dijumlah coba. Dijumlah tapi angkanya. Jadi kalau jenengan nyentang nomor 1 berarti angkanya 1. Jenengan nomor 3 berarti angkanya 3. Jenengan nyentang 5 berarti angkanya 5. Dijumlah sampai angka 10 saja. 1 sampai 10. Di jumlah itu ya, jadi jenengan nyentang 1 berarti itu nilainya 1. Nyentang 3 berarti angkatan 3. Berarti kalau nomor 1 itu 1, nomor 2 3, nomor 3 5 berarti 1 tambah 3 tambah 5 seperti itu. 1 sampai 10 saja dulu. Oke. Di jumlah kalkulator saja. Yang sudah habis itu menghitung dari 11 sampai 20. Dihitung pokoknya per 10. Jadi 1 sampai 10. Setelah itu pakai kalkulator saja sih cepat. Oh iya. Ya sekarang dihitung dari 11 sampai 20. Ayo bapak dari 11 sampai 20. Pokoknya dihitung terus per 10 poin. 1 sampai 10 nilainya berapa? 11 sampai 20. Setelah itu 21 sampai 30. 31 sampai 40. Ada 4 nilai.
Boleh sama dengan tikus. Bang Hafiz kurang apa jajan, kasih sayang apa orang, perhatian dan kasih sayang. Iya Bang Hafiz. Orang jumlah aku Oh, iya kan 10. Ada 4 nilai, berarti kita dapat 4 nilai. 4 nilai ini akan mewakili 4 kebutuhan dasar. Kalau survival itu kan udah pasti kebutuhan wajib kehidupan itu survival. Nah, untuk 4 kebutuhan lainnya bisa diukur. Sudah dapat 4 nilai. Sekarang kita analisis 1 sampai 10 itu merupakan kebutuhan apa? Senang berteman, bekerja sama dengan orang lain, bertemu orang baru. Biasanya yang berhubungan dengan orang itu kasih sayang, perhatian, seperti itu kan. Itu 1 sampai 10. 11 sampai 20 tidak suka perubahan, mencoba hal-hal baru. Yang ini poin, saya suka menjadi benar. Berarti apa? Saya suka menjadi benar. Penguasaan. Jadi biar diakui bahwa dia itu bisa, dia itu benar. Terus 21 sampai 30. Saya orang yang aktif, saya tidak bisa duduk diam. Saya kebebasan, freedom. Yang terakhir 31 sampai 40 sering tertawa, bernyanyi, lucu, bodoh. Itu berarti kesenangan. Nah, kira-kira dari 4 itu bisa dilihat mana yang paling besar. Itu berarti kebutuhan jenengan di bagian itu sangat tinggi. Dan ada kemungkinan sudah lumayan terpenuhi. Kalau yang nilainya paling kecil, nah itu yang harus dikuak. Kira-kira untuk memenuhi kebutuhan itu apa yang akan jenengan lakukan supaya bisa seimbang antara kebutuhan satu dengan kebutuhan yang lain, seperti itu. Gitu ya. Jadi dari tes ini kan kita bisa introspeksi diri. Penguasaan. Kalau penguasaan nilainya kecil berarti jenengan merasa bahwa tidak ada yang mengakui kompetensi yang jenengan miliki. Nah, itu bisa diasah dengan salah satu caranya dengan mencoba menjadi ketua apa. Kelihatan lah dengan seperti itu kan jenengan akan kelihatan, oh ternyata Pak Zuriza itu bisa loh seperti ini, diakui loh di bagian ini. Nah, untuk memenuhi kebutuhan itu bisa dengan cara itu. Nilainya setara, seimbang. Yang kebutuhan jenengan memang seperti itu. Mungkin gini, mungkin dari apa yang jenengan katakan dari mulut itu, aku orang butuh kok diakoni, tapi ternyata dari lubuk hati jenengan itu butuh diakui loh. Jadi aku kita yang loh, tapi orang diakoni, jadi orang yang ngasih ngakoni gitu. Nah, cara memenuhi ini untuk kebutuhan yang satu ini, penguasaan ini biasanya dengan jenengan terlihat. Ini juga bisa untuk anak-anak. Jadi anak-anak yang kurang bagian ini, jadikan dia sebagai ketua kelompok. Jadikan dia, misal jenengan sudah tahu dia bisa apa. Nah, kasih tugas yang berhubungan dengan yang dia miliki. Misal ada tugas nulis sesuatu gitu ya, mengarang sesuatu, tapi itu bisa dibuat di dalam bentuk gambar. Siswa ini kalau disuruh menulis susah, tapi kalau disuruh menggambar bagus. Nah, coba dikasih tugas berhubungan dengan menggambar, dia akan terpenuhi kebutuhannya. Oh, diakuilah dia di teman-temannya, seperti itu. Itu untuk penguasaan. Jadi biasanya solusi untuk memenuhi kebutuhan penguasaan itu dengan dia terlihat di depan, diakui, atau minimal bapak ibu guru kalau untuk anak-anak ya, melihat sisi apa yang dia bisa, terus diakui, oh ternyata gue bisa ya, sebulan kan pinter ya. Nah itu
kebutuhan penguasaan dia sedikit terpenuhi. Seperti itu. Ini banyak anak kita yang bagian penguasaan itu kurang. Sebenarnya dia bisa tapi gurunya ngantuk kurang kayak alah kayak gitu. Nah itu yang banyak. Saya sudah mencoba ini di 2 kelas dan 2 bagian yang saya temukan itu satu, kalau kesenangan mungkin karena pembelajaran saya buat musik jadi mereka memang hore-hore di bagian itu sih oke. Nah kebanyakan itu di bagian kasih sayang dan penguasaan. Yang kurang itu kebanyakan anak-anak di situ. Penguasaan karena dia tidak diakui oleh gurunya. Jadi beberapa murid dia bisa di lain hal, tapi untuk satu hal dia nggak bisa. Tapi yang ditekankan oleh guru malah di bagian yang dia tidak bisa terus. Akhirnya bagian itu yang dia pernah saya nanya, Bu, jadi aku bisa, tapi aku nggak bisa menulis, aku bisa gambar. Nah itu. Jadi sebagai guru harus mencari sisi anak itu. Dengan tes ini pun kita bisa mengetahui oh ternyata saya pas ngajar dia ada bagian saya belum pernah muji anak ini. Dengan dipuji aja penguasaan itu biasanya dipuji pekerjaannya loh ya, itu bagian penguasaan itu biasanya sedikit terpenuhi. Aku diakoni loh kalau Pak Hafiz aku tayang. Sama yang bagian kasih sayang. Kalau kasih sayang ini ya ini anak-anak spesial biasanya, anak-anak yang bikin ulah itu kebanyakan di bagian kasih sayang ini kurang. Jadi memang mereka butuh perhatian mungkin di rumah. Jadi untuk tes ini tuh sebenarnya tidak terjadi di kondisi kelas kita saja, tapi ini juga terpengaruh oleh lingkungan di rumah mereka. Neng rumah kurang perhatian orang tuanya, akhirnya bikin ulah di sekolah. Nah tugasnya guru yang ngasih perhatian buat nambali bagian yang kurang itu seperti itu. Jadi ini tes ini bisa dibawa. Kalau mau bentuk kosongnya nanti bisa saya share untuk dites. Iya, dengan tes ini sudah bisa sedikit melihat karakter ya apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Nanti file kosongnya kan bisa di-share nanti. Masya Allah, luar biasa. Di sekolah saja lah. Saya pastikan nanti paling guru lain juga bisa membutuhkan ini. Seperti itu? Ya, cukup. Dipahami untuk praktek 5 kebutuhan dasar kita. Ada yang ditanyakan? Tidak, cukup ya? Saya akhiri untuk praktek 5 kebutuhan dasar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.